Kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oke, siap. Gini, Kak, saya mau ini kan di Hong Kong udah hampir finish nih 2 tahun. Bulan 12 finishnya itu. Cuman saya ada masalah ini bukan masalah patah sih kalau bisa dibilang itu. Cuman aku kan di PD di payudara itu ada benjolan. Mungkin itu bukan sejenis kanker atau apa kan, tapi si majikannya itu nggak mau ngurusin, maksudnya nggak perhatian kan. Saya di sini cuman serumah sama neneknya aja gitu, jadi nggak begitu merhatiin, nggak jadi ngobatin lah, takut mungkin takut nanti biaya atau apa gitu. Terus saya malah memutuskan notis karena saya pikir nggak mau saya diemin ini, kalau ini penyakit atau apa kan nggak tahu gitu. Nah, saya itu pengen cari majikan baru gitu loh, kalau bisa. Kalau dari sini kan udah mau keluar bulan depan. Halo? Ya, Udah? udah. Udah gitu aja? Ya, maksudku mau cari majikan baru gitu loh. Kan dari sini udah mau keluar, udah notis. Bulan depan saya keluar dari sini. Kemarin sampean ngabari adik sampean atau saudara sampean gitu? Maksudnya? Soalnya ada yang cerita kemarin adik Oh iya. terus Iya. ada rekaman dari majikan kan yang dikirim ke kita. Rekaman. Ada voice Iya. dari majikan. Nah, nggak tahu ini, makanya yang majikannya kan voice gitu loh, Mbak. Oh. Majikannya ngirim voice, kemudian kami terjemahkan gitu. Iya. Dan ternyata di situ itu sebenarnya majikan nggak ngusir, bukan nggak mau. Iya. Tapi majikan bilang kalau kamu memang mau diobatin ya diobatin ke rumah sakit, katanya begitu. Mungkin karena sampean salah tangkep atau bagaimana, jadinya sampean notis sendiri gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya. Ada voicemailnya di adiknya. Oh gitu. Bahasa Kantonis sampean ngerti apa enggak? Sedikit. Nah, waktu itu kan nelpon langsung, maksudnya nelpon langsung itu majikan saya tuh katanya, kalau kamu kan saya nanya, kataku kalau ibaratnya ini pahit-pahitnya aku harus diangkat operasi kerja atau apa, bisakah di sini? Karena kan saya juga dengar dari teman kan, udahnya ada yang begini juga lah di sini gitu kok. Terus kataku bisa nggak kalau ibaratnya pahit-pahitnya aku harus operasi kerja atau apa di sini, bisa nggak gitu. Terus bilangnya gini, yang saya pahami gitu kan, apa mungkin salah apa gimana gitu, katanya nggak bisa loh kalau harus dioperasi di sini, ibaratnya nanti kamu ibaratnya takutnya harus di rumah sakit, harus dirawat atau apa sampai ibaratnya seminggu 2 minggu takutnya gitu, kata majikanku. Terus neneknya nggak ada yang jaga karena gitu. Kalau harus kayak gitu palingan kamu pulang gitu. Makanya aku langsung ya gimana dong, kataku, kalau nggak ada harapan diobatin di sini ya buat apa gitu loh. Aku takut gitu kan, pengen tahu gitu ini penyakit atau apa gitu Kak. Jadi makanya aku ya udahlah notis gitu loh. Dia bilang gitu pas nelpon tuh, katanya kalau harus kayak gitu nggak bisa loh di sini, soalnya neneknya nggak ada yang jaga banget nantinya kalau kamu harus dirawat, kalau kamu harus ke rumah sakit gitu.
Tapi sebenarnya sampean sudah lapor ke rumah sakit belum? Waktu itu sempat mau kan, yang di Cengku itu kan udah masuk gitu. Aku pikir kayak di kita aja gitu Kak. Aku pikir kayak di Indonesia aja, kita daftar, kita periksa langsung diagnosa gitu kan. Pas aku ke Cengku itu katanya sebulan dijangka kan di sini, daftar doang gitu, jadi sebulan lagi baru diperiksa gitu. Jadi aku ya gimana dong ini gitu loh. Sebenarnya gini, Jadi aku Mbak. malah ketakutan, akunya Kak, ketakutan sama ini loh. Tadinya parno lah gitu, ini apa gitu kan, takutnya apa kan, lagi banyak juga kasus kayak gini gitu. Di rumah di sini juga gitu kan, takut penyakit apa gitu. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi ya, kalau menurut saya majikan itu tidak boleh interminate atau mengeluarkan sampean di posisi sakit. Makanya kan sekarang ini kan belum sakit. Kalau belum sakit harusnya ketika sampean daftar 1 bulan ikut aja. Maksudnya itu kan sampean belum keluar tuh dari majikan, sampean masih punya visa tuh. Nah, kalau misalnya majikan memang tidak mau bayar, sampean tinggal datang aja ke social welfare. Social welfare-nya nanti yang akan menyelesaikan biayanya, daripada sampean pulang sampean rawat di Indonesia, sampean nggak punya duit dan susah juga. Makanya Iya Kak. karena sampean masih bulan 12 kan, bener nggak? Iya, tapi udah notice Kak, udah bulan Ya itu, depan. makanya karena sampean memutuskan sendiri. Tapi kan kalau bulan 10 sekarang kan masih bulan 7, masih ada 3 bulan lagi. Sampean harusnya lakukan terus perawatannya gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya. Sampean tidak berkonsultasi, sampean tidak ngobrol, tidak dengan orang yang tahu. Akhirnya sampean mutusin sendiri. Kalau udah mutusin sendiri, sampeannya bingung. Nah, kemudian terus bingung, ya kan? Sampean mau notis. Nah, notis ya dia bahagia no. Iya emang. Loh iya, inilah. Aku yang ini. Nah, inilah sampean yang enggak ngerti. Ini terlalu diam, terlalu pol. Bukan terlalu diam. Sampean tidak mencari info. Iya kan? Iya. Malah adik sampean yang nelpon saya, nggak tahu adik sampean apa saudara sampean. Terus aku bilang, ya suruh mbaknya suruh telepon saya sendiri loh, kan kayak gitu. Malah yang muter-muter cari informasi adiknya sampean, nggak tahu, entah saudaranya, entah temen saya nggak tahu. Makanya saya bilang suruh anaknya sendiri yang ngomong sama saya, kan kayak gitu tuh. Sampean notisnya bulan apa keluarnya? Bulan depan, bulan 8 udah ini tanggal 7, tapi belum ada konfirmasi lagi kan, udah dari 3 bulan notisnya. Dia minta 3 bulan, dia cari dulu ganti katanya gitu. Nah, jadi tanggal 7 Agustus dinotiskannya. Oke, sekarang dengerin saya ngomong ya. Ya. Mumpung masih ada waktu, sampean berobat aja. Ya. Lakukan itu prosedur dari rumah sakit, maunya gimana? Daftar aja, oke. Bulan depan misalnya apa, sampean ngomong ke majikan, bulan depan saya mau fujan gitu kan. Saya ada jadwal. Kasih tahu aja sama majikan. Karena sampean masih ada di dalam situ dan sampean memang dinyatakan sakit, itu majikan tidak boleh membiarkan CC-nya sakit. Sampean ikuti aja prosedurnya. Nah, ketika mengikuti prosedur rumah sakit itu semuanya, kalau sampean tidak ada biaya, di rumah sakit di lantai 1 biasanya itu ada bagian social welfare. Sampean tinggal cari. Ya, majikan tidak mau bayar, sampean ngomong aja dulu ke social welfare. Nah, nanti dibantuin itu sama social welfare persoalan biaya atau persoalan nanti dimintakan ke majikan, karena sampean sebelum keluar dari majikan itu sebenarnya sudah masih tanggungan majikan. Jadi nggak usah takut gitu loh. Nggak usah khawatir kalau memang harus izin. Ini dokter yang nyuruh saya untuk jadwal gini. Majikan pun nggak bisa menghalangi, sampean harus berangkat. Iya. Karena ini posisinya adalah sakit. Nah, sakit ini kan bukan keinginan. Dan kalau orang sakit harus diobatin di Hongkong, bukan dibiarin di rumah. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, ngerti alurnya nggak sampean? Sampean harus tanggap kalau sekarang sudah punya penyakit. Datang aja seperti kayak kemarin. Ya, daftar. Kalau memang nggak bisa hari biasa,
dikasih liburnya hari biasa ya nggak apa-apa, jalan aja ke rumah sakit, laporkan itu semuanya, daftar, periksa dan segala sesuatunya. Lakukan seperti prosedur biasa. Jadi jangan mundur. Punya penyakit itu wajib. Cuman saya kan nggak ngerti sampean tinggalnya di mana, terus rumah sakitnya yang sampean datengin akan di mana. Iya. Kan gitu. Nah, sampean tinggalnya di mana? Saya di Tokuawan. Nah, rumah sakitnya kemana? Kalau Tokawan? Ke apa sih? Yang dekat-dekat sini tuh. Ya, sudah pernah datang ke rumah sakit? Udah masuk, kemarin cuma dibatalin karena saya notis. Duh, lah iya lanjutin aja. Kan ada schedule dan jadwalnya toh. Mereka kan nggak memperhitungkan sampai notis apa enggak kan? Jadwalnya masih tetap ada kan? Bulan itu Kak, bulan Mei kemarin harusnya itu. Nah, terus sampai nggak datang? Nggak datang. Kan saya memutuskan notis gitu. Lah selama sampean masih di majikan itu masih bisa dipahami nggak maksud saya? Iya. Saya nggak mau maksa, saya nggak ingin memaksa, tapi sekali lagi prosedur yang sudah dijalankan sampean tinggal patuhi aja, ikuti aturannya dokter. Kalau majikan melarang kita bisa bawa ke labor. Iya sih. Dan kalau saya kasih tahu, kalau dengerin rekamannya ini, majikan itu nggak melarang. Mbak, sampean yang bingung. Majikan itu kalau mau periksa ya periksa saja. Silahkan. Kan majikan ngomong kayak gitu. Kan kemarin kita translate ini. Tapi nggak tahu. Coba nanti sampean dengerin. Apakah bener ini omongannya majikan sampean apa enggak? Aku takutnya ini salah orang. Sampean dengerin ya. Sampean dengerin baik-baik. Hello，醫生琴日同我哋講呢，就係姐姐佢都因為係急性白血病，即係血癌。Sebentar, itu suara majikan sampean bukan? Bukan, itu apa? Agent. Oh, itu agent ya? Yang ngomong agent? Iya. Berarti benar kasusnya yang ini? Iya. Nah, agentnya sampean juga kalau yang ngomong kayak gini ini tidak melarang. Gitu loh. Jadi sampean sendiri yang sensitif. Iya. Maksud saya begini, kalau dia belum ngejeng ya kan, belum ngejeng CC baru, lanjutin aja sambil sampean perawatan. Ya, aku nggak ngerti statusnya sampean kayak gimana ini dengan majikan. Surat notisnya sudah sampean layangkan, sudah masuk ke imigrasi atau belum? Aku ya juga nggak ngerti ini, karena aku bukan agennya. Tapi kalau sampean sudah memastikan bahwa sampean memang ternyata sudah keluar, sudah memutuskan untuk notis sendiri, ya kan? Terus majikan sampean sudah cari CC lagi. Kalau sampean cari majikan baru lagi, nah ketika sampean di medikal kena penyakit. Nah, makanya kalau nanti sampean cari majikan lagi pas interview sampean harus ngomong, saya lagi program terapi begini, kamu mau nggak terima saya? Gitu loh. Nah, soalnya sampean sendiri memutuskan untuk notis, harusnya jangan notis gitu loh. Aku nggak ngerti sampean pikirannya piye. Parno gitu loh. Nah iya, ya makanya ya saya nggak ngerti sampean yang diajak ngomong siapa. Kan ya aku bingung, dan keputusan ini sudah sampean ambil. Nah kalau kalau keputusan sudah sampean ambil, saran saya masih ada waktu, sampean datang ke rumah sakit lagi untuk reschedule, atur jadwal lagi. Nah nanti semua laporan dari rumah sakit itu semuanya, kalau sampean interview dengan agent ataupun majikan, sampean tunjukkan. Iya. Nah kalau sampai ada majikan yang masih mau sama sampean, berarti sampean masih punya rezeki di Hong Kong. Kalau ada sakit itu diobatinya di Hong Kong saja, jangan di Indonesia. Kalau di Indonesia pakai duit pribadinya sampean. Kalau pakai duit pribadinya sampean ya pusing kepalanya. Gak usah mikirin biaya, gak punya siapa yang bayarin, gak usah. Hong Kong ini aman. Saya aja operasi jantung aja habis 80 ribu saya bisa free, gak bayar. Ya makanya saya ngomong sama sampean gitu loh. Iya, kemarin itu kebingungan Kak, jadi ini majikannya itu enggak begitu sigap gitu loh, kalau kita bilang tuh enggak sigap. Ya jangan menyalahkan majikan, Mbak.
sekali lagi saya ngomong, sampean harus tahu sendiri. Jadi jangan orang lain yang disalahkan atas kesalahan sampean, atas penyakit yang dalam diri sampean itu jangan orang lain sampean salah-salahin. Ya, ya kan? Sampean harus bisa menghadapi. Kalau aku punya masalah penyakit, aku harus lapor ke dokter bla 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 bla. Kalau sampai tidak diizinkan, dari rekaman yang saya dengar dari agensi sampean, menurut saya majikan sampean baik. Menurut saya lo ya. Sampean aku nggak ngerti gitu loh. Kalau menurut saya, karena agen ini kan sudah ngomong. Kalau tak terjemahin omongannya agen ini, kalau memang diperiksakan ya diperiksakan sendiri. Tapi kenapa anaknya memutuskan untuk pergi? Lah, gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya persoalannya bukan di majikan, persoalannya di sampean. Oke, sekarang gini aja. Sampean kapan libur? Sampean kapan libur? Sampean bisa datang ke tempat saya. Nanti sampean tak kasih gambaran, tak kasih pandangan, nanti sampean bisa jalan sendiri atau sampean tak bawa ke NGO. Ya, mumpung sampean belum keluar, walaupun sampean sudah hitungannya sudah mengajukan notis, ya. Sambil datang ke saya, nanti ada penjelasan bagaimana dan seperti apa saya jelasin, sampean tinggal jalan sendiri. Sampean kalau nanti sampean juga mau cari agent, ya silahkan. Karena kita tidak tahu seberapa parah penyakitnya sampean. Kalau dari WA ini agak ekstrim ngomongnya, tapi aku nggak yakin kalau belum melihat datanya sampean. Ini kan bilangnya kanker darah 1-2 minggu. Lah, di rumah sakit Lataso Taipo. Aku nggak tahu bener apa enggak. Bener, Lataso Taipo. Halo Mbak. Mbak, saya ngajak ngomong sampean Mbak. Halo. Iya. Bener, typo, kanker darah, penyakitnya sampean. Payudara. Bukan kanker darah ya? Bukan. Ini jadi beberapa bulan ini tuh 5 bulan ke belakang tuh kayak masih kecil gitu loh, kataku ini apa urat apa gitu kan, belum kayak becendol bulat gitu. Aku diamin. Nah sekarang udah beberapa bulan, belum setahun sih, udah beberapa bulan ini aku ngeh lagi karena nggak sakit, ngeh lagi gitu, keraba lagi, ini kok agak lain gitu, agak besar gitu, jadi agak besaran gitu. Makanya aku, wah ini apa nih gitu kan, aku langsung ngomong. Oke, nanti kita bisa juga datang ke yayasan kanker juga di Fortress Hill. Banyak cara sebenarnya, cuman aku nggak tahu sampean kapan liburnya. Dan kalau libur hari Minggu atau hari biasa? Aku kalau libur hari Minggu, tiap minggu. Cuman sebulan ini aku nggak libur-libur, soalnya neneknya itu habis dari rumah sakit. Sampean minta libur. Sampean minta libur untuk pemeriksaan. Iya, nanti aku. Ya, kalau sudah setiap libur minggu sih pasti ditanya dulu setiap minggu. Nah, nanti kalau libur saya kasih tahu biasa. Orang kena kanker itu biasa, orangnya keras hati. Ya. Orangnya keras hati. Ya, dan merasa benar. Aku nggak ngerti psikologi orang-orang yang kena penyakit seperti itu orangnya cenderung ketutup, nggak open, nggak banyak cerita, dipendam sendiri, semua masalah dipikir sendiri, jatuhnya ngempet. Bener, saya bukan dukun loh ya, tapi dari beberapa pengalaman orang yang cerita kena penyakit itu sesuatu segalanya dipendam sendiri, nggak mau berbagi, nggak mau cerita, didiamkan sendiri, giliran kena masalah gini bingung sekali, kan gitu. Nggak apa-apa ya, sampean waktu liburnya kapan nanti kita arrange, kita atur. Kalau bisa nanti datang ke lembaga yayasan kanker supaya dapat penanganan. Kalau memang tidak ada biaya dan segala sesuatu, nanti solusinya bagaimana seperti apa. Karena sekali lagi saya bukan yang akan mengobati, tapi saya akan menggambarkan dan menunjukkan jalannya. Semuanya harus sampean jalanin sendiri. Bisa dipahami nggak? Terus sampean nanti tak kasih nomornya teman yang sudah pernah kanker payudara dan sudah sembuh mengalami perawatan. Nah, kayak gitu. Jadi biar sampean percaya sendiri. Kalau aku yang ngomong, aku kan nggak kena penyakitnya. Tapi kalau sampean
saya hubungkan sama orang yang sudah pernah sakit dan dia juga masih jadi ART, asisten rumah tangga, tapi dia sudah sembuh, dia sudah baik, bagaimana perawatannya, seperti apa, laporannya kemana dan bagaimana, sampai nanti bisa diarahkan sama beliau, sama orangnya. Ya. Iya, mungkin selama ini karena emang kurang ini sih, kurang wawasan sayanya, kurang cari ini info gitu kan, saya harus kemana ini. Nah, iya nek dipendam sendiri kayak gitu. Akhirnya sampean memutuskan untuk notis. Berat loh kalau diobatin di Indonesia. Kalau di Hongkong mah enak. Sampean memutuskannya terlalu sepihak. Tapi nggak apa-apa, itu nggak perlu disesali. Ya, nanti coba ngomong lagi ke majikan, ya, baik-baik. Barangkali masih ada kesempatan. Ya nggak apa-apa kalau sampean ngomong, kira-kira kamu sudah dapat CC apa belum? Aku masih mau. Tapi kira-kira dengan pengobatan yang seperti ini kamu masih terima saya apa enggak, kayak gitu. Karena sampean sudah mengajukan. Kalau ternyata diterima, surat itu bisa di cancel. Sampean sama majikan bikin surat lagi, ya kan? Enggak jadi breaknya. Itu masih ada kesempatan. Makanya diskusi baik-baik dulu sama majikannya, pahami kata-katanya. Jangan kita negatif thinking dulu sama mereka. Ini agennya baik loh, dari rekaman yang saya dengerin, ini agennya baik menurut saya. Cuman sampean agak sedikit susah berkomunikasi sama mereka kelihatannya. Iya benar. Aku nggak ngerti. Coba nanti bicara baik-baik lagi sama majikan. Itu saran saya. Kalau mau libur sampean kabari. Apa dokter biasa juga bisa Kak? Apa bisa gitu? Iya, nggak ada masalah. Makanya dokternya itu gitu. Sebenarnya dokternya itu komunikasi sama majikan, direkomendasikannya ke dokter apa. Kalau saya sebaiknya sampai ke rumah sakit pemerintah. Nggak apa-apa kalau memang pakai schedule jadwalnya bulan depan, ya memang begitu. Tapi secara biaya sampai nirit. Ini kan sampean pingin sembuh tapi biayanya kan nggak ada kalau mahal. Bener nggak saya ngomong? Standar pasti ada yang bantuin di rumah sakit, namanya social welfare itu bisa bantuin. Saya aja kemarin, saya juga belum bikin konten bagi teman-teman yang merasa ada penyakit di dalam tubuhnya, harus melakukan apa. Jangan panik, jangan langsung buru-buru pulang. Sayang, diobatin di sini aja dulu. Gitu ya. Ya, nanti sampean yang harus dilakukan adalah ngomong lagi ke majikan, bicara baik-baik. Ya, jangan tinggi hati ya, jangan egois misalnya. Kalau memang mereka belum dapat nggak apa-apa, tapi aku sudah terlanjur dapat dan tanda tangan, ya sudah, apa boleh baut. Baru jalan kedua kita pakai. Sampean tetap melanjutkan pengobatan sampai dinyatakan sampean pergi dari Hongkong gitu loh. Oke? Oke. Bisa dipahami? Bisa ini lagi. Siap. Nah, nanti sampean coba tak kasih nomor teleponnya yang sakit atau Facebooknya orang yang pernah sakit, sambil sampean cari-cari info juga. Bisa dipahami? Iya. Nah, jadi sampean googling juga. Nanti kita nyiapin di sini juga bagaimana. Kalau persoalan cari majikan dan agent lagi dari tempat kita, saya nggak bisa nentuin. Karena yang jadi agent adalah istri saya. Kan kayak gitu. Oke? Kabar-kabar kalau sampean mau libur, oke? Siap. Sehat selalu ya, semangat ya. Amin. Ya, semuanya pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berpikir. Itu aja Mbak E ya. Oke. Ya, sehat selalu Mbak E ya. Yuk. Amin. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kita nggak menyalahkan siapapun ya, karena memang saja sekali lagi siapapun, kalau orang dia badannya sakit seperti semuanya pasti bingung, panik, mumet, ngelundasi, itu pasti akan dia rasakan. Aku siapa yang nolong, aku sama siapa, bagaimana dan seperti apa, itu hal yang lumrah menurut saya.
Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu mendase ya. Ya, semuanya selalu akan ada solusinya. Karena Hong Kong tidak seperti negara kita. Ya, Hong Kong selalu akan diberikan solusi. Yang penting kita sabar, tahu alurnya, ngerti jalannya, itu pasti kena. Oke, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.